Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 rangkaian listrik akan mempresentasikan tentang step response rangkaian FC dan RL. Untuk anggota kelompok kami ada Asmi Ardi Dilaga, kemudian Dipo Prakoso, kemudian ada saya sendiri Henry, dan terakhir ada Jabangun Saragi. Nah, di sini jika rangkaian FC tiba-tiba diberikan sumber arus atau sumber tegangan, maka sumber tersebut dapat dimodelkan sebagai fungsi step dan respon dari rangkaian tersebut sebagai respon step dan rangkaian FC. Perhatikan rangkaian FC dan rangkaian ekuivalen pada gambar di bawah. Ada gambar rangkaian FC dan gambar rangkaian ekuivalen. Selanjutnya, PS adalah sumber tegangan dari nilai tetap. Kemudian dipilih tegangan kapasitor sebagai respon rangkaian yang akan kita cari. Kita bisa mengasumsikan tegangan awal pada kapasitor kondisi masih terbuka sebagai V0. Di sini V0 sama dengan V0 plus sama dengan V0 untuk persamaan 1. Kemudian V0 min adalah tegangan pada kapasitor sesaat sebelum saklar tertutup. Dan V0 plus adalah tegangan sesaat setelah saklar tertutup. Selanjutnya kita terapkan hukum arus Kirchhoff KCL pada saklar sesaat setelah dihubungkan dengan kapasitor. Arus masuk pada saklar berasal dari arus yang mengalir melalui resistor, sedangkan arus keluar dari saklar adalah arus yang menuju kapasitor. Maka KCL-nya adalah arus masuk sama dengan arus keluar, kemudian arus resistor sama dengan arus kapasitor. Sini tegangan pada resistor adalah pengurangan tegangan sumber VSUT oleh tegangan kapasitor dengan menggunakan hukum Ohm diperoleh arus masuk sama dengan VSUT dikurang V per R. Dan selanjutnya sedangkan arus pada kapasitor memenuhi persamaan arus keluar sama dengan C dV per dt. Maka KCL menjadi VSUT kurang V per R sama dengan C dV per dt. Persamaan arus pada resistor dipindah ke ruas kanan. 0 sama dengan C dV per dt dikurang VSUT kurang V per R. C dV per dt dikurang VSUT kurang V per R sama dengan 0. C dV per dt ditambah V kurang VSUT per R sama dengan 0. C dV per dt tambah V per R sama dengan VSUT per R dikali 1 per C, maka dV per dt ditambah V per FC sama dengan VS per FC UT untuk persamaan 3. Ingat, V adalah tegangan pada kapasitor. Jika T lebih dari 0, maka nilai fungsi step UT sama dengan 1. Maka persamaan 3 menjadi dV per dt ditambah V per RC sama dengan VS per RC. Untuk persamaan 4, V per FC dipindah ke ruas kanan, maka dV per dt sama dengan min V per FC ditambah VS per FC. dV per dt sama dengan min V dikurang VS per FC. Kemudian dt-nya dipindah ke ruas kanan, dV per V per VS sama dengan min dt per FC untuk persamaan 5. Selanjutnya saya serahkan ke Dipo. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya kita integralkan kedua ruas. Yang pertama ruas kiri, yaitu untuk integral Vt dan integral V0 menjadi dV per V min Vs. Ingat, integral dx per x sama dengan ln x, maka kita bisa buat permisalan x sama dengan V min Vs, maka dx min dV. Jadi integral pada ruas kiri menjadi integral Vt dan integral V0 dV per V min Vs sama dengan integral dx per x sama dengan ln x. Kita kembalikan lagi ke besaran yang sebenarnya. Ln V min Vs integral Vt dan V0 sama dengan ln Vt min Vs min ln V0 min Vs. Next. Ingat, ln A min ln B sama dengan ln A per B, maka integral Vt dan integral V0
sama dengan dV per V min Vs sama dengan ln Vt min Vs per V0 min Vs. Untuk ruas kanan, integral T dan integral 0 sama dengan min dt per Rc sama dengan menjadi min T per Rc, dan integral T dan integral 0 min dt per Rc sama dengan min T per Rc. Selanjutnya persamaan 5 menjadi ln Vt min Vs per V0 min Vs sama dengan min T per Rc. Selanjutnya kita rubah ke bentuk E menjadi E ln A, E pangkat ln A sama dengan A. Next. Dari bentuk E maka Vt min Vs per V0 min Vs sama dengan E pangkat min T per Rc. Konstanta waktu rangkaian Rc adalah tau sama dengan Rc. Maka Vt min Vs per V0 min Vs sama dengan E pangkat min T per tau. Vt min Vs sama dengan V0 min Vs dikali E min pangkat min T per tau. Vt sama dengan Vs plus V0 min Vs dikali E min T per tau. T lebih besar dari 0 untuk persamaan 6. Oleh karena itu, secara umum persamaan tegangan pada kapasitor adalah jika Vt nilainya kurang dari 0, maka Vt bernilai 0. Jika Vt bernilai lebih dari 0, maka Vs plus V0 min Vs dikali E min T per tau. Untuk persamaan 7. Next. Persamaan sebelumnya disebut juga sebagai respon total dari rangkaian Rc yang diberikan sumber tegangan DC secara tiba-tiba. Dengan mengasumsikan bahwa Vs lebih besar dari V0, maka grafik yang diperoleh dari persamaan 7 adalah sebagai berikut. Gambar grafik di atas adalah gambar respon dari rangkaian Rc di mana tegangan mula-mula kapasitor sebesar V0. Next. Sekarang jika kita asumsikan bahwa pada kondisi awal kapasitor tidak bermuatan, maka V0 sama dengan 0. Persamaan 7 menjadi jika Vt bernilai 0 maka Vt 0. Jika Vt lebih dari 0 maka Vt menjadi Vs 1 min E pangkat min T per tau. Untuk persamaan 8. Mengingat fungsi step Ut adalah jika Ut bernilai kurang dari 0 maka Ut 0. Jika Ut bernilai lebih dari 0 maka Ut bernilai 1. Maka persamaan 8 bisa ditulis menjadi Vt sama dengan Vs 1 min E pangkat min T per tau dikali Ut untuk persamaan 9. Next, dilanjutkan oleh Asmi. Izin masuk. Baik, izin lanjutkan. Jadi persamaan 9 tadi itu adalah respon total dari rangkaian Rc untuk kasus kondisi awal kapasitor adalah tak bermuatan. Berapakah besar arus yang melalui kapasitor? Nah, arus pada kapasitor itu dapat dicari menggunakan persamaan. Nah, persamaannya itu kayak It sama dengan C dV per dt. Nah, kita gunakan persamaan tegangan yang persamaan 7 tadi itu, maka diperoleh I sama dengan C d per dt, Vs 1 dikurang E min T per tau sama dengan C dVs per dt dikurang CVs d per dt E pangkat min T per tau. Nah, ingat, kalau D per dx itu E pangkat AX sama dengan AE per pangkat AX. Maka bisa tulis dengan bentuk fungsi stepnya itu I sama dengan C per tau Vs E pangkat T per tau U UT. Next. Nah, untuk tau sama dengan RC, maka I sama dengan C per RC Vs E pangkat T per tau UT. I sama dengan Vs per R E per E pangkat T min tau UT untuk persamaan 10. Nah, gambar di bawah ini adalah kurva tegangan dan arus untuk kapasitor dengan kondisi awal tanpa muatan. Nah, gambar yang di A itu tegangan dan gambar B itu arus pada kapasitor dengan kondisi awal tak bermuatan. Next.
Nah, selain cara sebelumnya, untuk mengetahui respon total dari rangkaian RC adalah dengan membagi keduanya pada rangkaian menjadi dua, yaitu respon sementara, transient, dan respon permanen atau steady state. Respon total sama dengan respon transient plus respon steady state. Nah, kalau yang tadi itu secara matematis itu dapat ditulis dengan V sama dengan Vt per Vss untuk persamaan 11. Nah, Vt itu adalah respons transient, persamaannya itu Vt sama dengan V0 dikurang Vs dikali pangkat min T per tau. Jadikan persamaan 12. Next. Nah, perhatikan bahwa berdasarkan persamaan 12 yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa respon transient adalah respon dari rangkaian yang bersifat sementara dan akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Sedangkan VSS adalah respon steady state. Rumusnya itu VSS sama dengan VS, dijadikan persamaan 13. Nah, berdasarkan persamaan 13 yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa respon steady state adalah karakteristik dari rangkaian setelah diberikan sumber tegangan DC, di mana sumber tersebut sudah diberikan untuk jangkauan waktu yang sudah lama. Dengan menggunakan konsep transient dan steady state, persamaan 6 yang tadi itu dapat ditulis sebagai berikut. Jadi, Vt sama dengan V tak terhingga ditambah V0 dikurang V tak terhingga dikali pangkat min T per tau. Jadikan persamaan 14. Next. Nah, untuk V0 yang tadi itu adalah kondisi awal sesaat setelah sumber tegangan dihubungkan ke kapasitor. V tak terhingga adalah tegangan akhir dari kapasitor atau tegangan pada kondisi steady state. Jika keadaan saklar berubah dari off ke on terjadi pada T sama dengan T0, bukan pada T sama dengan 0. Maka terjadilah perlambatan. Waktu respon pada rangkaian, persamaan 13, menjadi Vt sama dengan V tak terhingga tambah Vto dikurang V tak terhingga pangkat T per To dikurang tau. Jadi per tau. Jadi ke persamaan 15. Di mana Vt0 adalah tegangan mula-mula saat T sama dengan T ditambah 0, sedangkan V tak terhingga adalah tegangan pada kondisi steady state. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Jabangun. Baik, selanjutnya ada rangkaian RL order 1, yaitu rangkaian RL adalah rangkaian seri antara induktor dengan resistor. Contohnya seperti gambar di samping. Pada saat T sama dengan 0, maka arus pada induktor sebesar I0 sama dengan I0. Lalu energi yang tersimpan pada induktor saat T sama dengan 0 adalah W0 sama dengan 1/2 dikali L dikali I 0 dan 2. Kemudian rangkaian tersebut juga menerapkan hukum tegangan Kirchhoff yang menggunakan persamaan sigma F sama dengan 0 atau V kali L ditambah V kali R sama dengan 0. Next. Mengingat VL sama dengan L dikali DI per DT dan VR sama dengan I kali R, maka persamaan 3 menjadi VL sama dengan L DI per DT ditambah R kali I sama dengan 0. Kedua ruas dibagi L, maka hasilnya DI per DT ditambah R per L sama dengan 0. R per L dikali I dipindah ke ruas kanan, maka hasilnya DI per DT sama dengan min R per L dikali I. Lalu I dipindah ke ruas kiri dan DT dipindah ke ruas kanan, maka hasilnya DI per I sama dengan min R per L DT. Next. Kemudian kita integralkan kedua ruas, yaitu hasilnya integral I0 sampai IT DI per I sama dengan min integral I0 sampai IT dikali R per L dt. Untuk integral dx per x sama dengan ln sama dengan ln x, maka hasilnya ln I 0 sampai IT sama dengan min RT per L min RT per L. Bentuk tersebut juga dapat diubah ke dalam bentuk E atau eksponensial. E pangkat ln IT per I0 sama dengan E pangkat min RT per L jika E pangkat ln A sama dengan A, maka IT per I0 sama dengan E pangkat min RT per L atau IT sama dengan I0 E pangkat min RT per L. Next.
Untuk konstanta waktu pada rangkaian RL yaitu tau sama dengan L per L. Kemudian satuannya yaitu sekon. Persamaan tersebut juga dapat ditulis ke dalam bentuk IT sama dengan I0 E pangkat min RT per L. Rumus yang dipakai untuk mencari tegangan pada resistor yaitu VR pangkat T sama dengan I kali R. Dengan mensubstitusikan persamaan 8, maka diperoleh hasilnya yaitu VR pangkat T sama dengan I0 dikali R dikali E min T per tau. Next. Sedangkan daya yang terdisipasi pada resistor dapat dicari menggunakan rumus P sama dengan V dikali R dikali I. Kemudian disubstitusikan, maka hasilnya P sama dengan I0 dalam kurung I0 dikali R dikali E pangkat min T per tau. Kemudian dikali dalam kurung I0 dikali R dikali E pangkat min T per tau. Atau hasilnya sama dengan P sama dengan I0 dan 2 dikali R dikali E pangkat min 2T per R. Kemudian ada energi yang diterima oleh resistor yaitu menggunakan persamaan WR pangkat T sama dengan integral 0 sampai T PDT sama dengan integral 0 sampai T I0 dan 2 dikali R dikali E pangkat min 2T per R per tau DT. Kemudian WR pangkat T sama dengan I0 dan 2 dikali R dikali integral 0 sampai T dikali E pangkat min 2T per tau DT. Perlu diingat yaitu integral E pangkat min 2X dx sama dengan 1 per E pangkat min 2X. Oleh karena itu hasilnya WR pangkat T sama dengan I0 dan 2 dikali R dalam kurung min tau per 2 E pangkat min 2T per tau tutup kurung 0 dan T sama dengan min T per 2 I0 dan 2 dikali R buka kurung buka kurung E pangkat min 2T per tau dikurang E pangkat 0 tutup kurung. WR pangkat T sama dengan min T per 2 dikali I0 dan 2 dikali R kemudian di dalam kurung dikali E pangkat min 2T per tau dikurang 1. Untuk tau sama dengan L per R, maka hasilnya WR pangkat T sama dengan 1 per 2 L dikali I0 dan 2 dalam kurung E min 2T per tau dikurang 1. Atau WR pangkat T sama dengan 1 per 2 dikali L dikali I0 dan 2 dalam kurung 1 dikurang E pangkat min 2T per tau. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Henry. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.